ada pocket untuk penyimpanan obat gosok kayak gini. Karena obat gosoknya itu seperti hand sanitizer tadi cuman 30 mili yang ini. Jadi cukup banget di sini nih, ada ruangannya. Oke, bagian depan lagi itu. Nah, di sini masih ada nih untuk bagian depannya. Banyak banget ini ngomong. Ini kalau lu lihat dari depan gini, ini lebih kayak rompi sebetulnya pertama kali lu lihat pastinya. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi sama berandal satu ini, Daus, sama Adi juga yang lagi nge-record. Gue lagi olahraga aja ini, tektokan aja lah ya, tektokan aja gitu mah. Karena bukan anak-anak teran juga, maksudnya kita masih pemula juga. Kita tektokan aja ke Gunung Gede via Putri. Paling kita jalan pagi, sore pun udah nyampe sini lagi, Bang. Nah, sebetulnya gue ini sekaligus latihan sebetulnya karena memang di akhir bulan ini, tanggal 21 tuh gue mau ke Kerinci rencananya. Mudah-mudahan waktunya pas, biayanya pas juga. Pokoknya yang penting sih sehat-sehat ya. Artinya amin. Kalau emang sehat kan kita langsung bisa OTW. Cuman di sini gue latihan aja, tapi di sini gue bawa beberapa produk yang mungkin bisa jadi referensi lu nantinya. Salah satunya tas ini, tas dari Konsina ini. Nah, ini serinya Runners dari Konsina, termasuk tas untuk lari atau untuk trail run lah ya. Nah, untuk si Daus ini dari Konsina juga, coba ngadap sono. Malik. Ini serinya Camels. Nah, ini serinya Camels dari ini. Jadi kalau emang lo nyari referensi tas-tas trail run, si Konsina ini, kedua ini, si Runners sama Camels ini bisa jadi referensi lah, referensi alternatif gitu kan. Nanti gue tunjukin sih lebih lanjut untuk fitur-fiturnya ketika di jalan mungkin ya. Ada fitur apa aja, cuman sekarang gue pembukaan aja. Masih pagi banget, kita langsung berangkat. Ini Daus ya, lu mungkin jarang lihat. Daus ini temen kuliah gue. Kalau yang record si Adi mah udah sering. Bertiga lah kita running sekarang. Nanti pokoknya akan gue tunjukin tuh barang-barang yang gue pakai. Tas runningnya, terus nanti celana juga dari gue, terus ada base layer, sama ada sepatu nih. Ini ada sepatu dari Hoka kebetulan. Gue baru ngambil juga kemarin. Sama sepatu si Adi juga dari Hoka. Nanti gue tunjukin aja barang-barang yang gue pakai ketika gue melakukan tektok di Gunung Gede Pangrango via Putri. Oke, kita lanjut ke pos berikutnya aja. Sekalian gue tunjukin fitur apa aja yang ada di tas ini sama gimana sih enaknya sepatu dari Hoka ini. Oke, Us? Oke, let's go. Yuk. Kita udah di pos 1. Dasar pendaki amatiran. Belum apa-apa udah ngap ya. Nih, masih sama Daus, masih sama Adi. Tadi gue sedikit ngerasain apa ya, fungsional dari tas Konsina ini. Runners. Ini trail run. Nih. Gua juga sempat ya pastinya nyobain sepatu Hoka ini. Nanti gue kasih tahu juga ketika gua mau menghadapi medan yang menanjak. Nanti kita tes nih bareng-bareng nih biar lu sama-sama lihat secara live juga. Sepatu ini licin apa enggak gitu kan. Soalnya kalau sepatu ini tuh kan outsole-nya itu udah Vibram Mega Grip. Jadi harusnya sih aman. Tapi sejauh tadi gue dari base camp sampai pos 1 ini aman banget sih. Nggak ada licin-licinnya, tapi kita lihat katanya di pos 4 itu medannya lumayan curam, jadi nanti kita tes di sana sekalian. Sekarang gue mau ngasih tahu dulu di pos ini tas yang gue pakai fiturnya apa aja. Ntar pos 2 baru si Daus kasih tahu tuh tas ini. Oke, bongkar dulu aja ya di bagian depan nih. Di bagian depan tuh sebenarnya fitur-fitur yang berguna banget, apalagi buat minum kita ya. Buat minum ada 2 di kiri sama di kanan. Ini botol minum gue tuh 500 ml untuk kapasitasnya. 500 ml untuk kapasitasnya.
Pokoknya nih cukup untuk 500 mili. Kayaknya sih kalau untuk 1 liter itu kegedean. Untuk 650 mili mungkin masih cukup. Jadi kayak gini tuh ruangannya. Kayak gini ruangannya. Tinggal lu masukin aja botolnya ke sini. Terus nanti di sini dikencengin biar nggak jatuh tuh sama tali kayak semacam tali banji gitu yang elastis. Terus ada bakal di sini. Terus di depan sini bisa nyimpen kayak obat gosok mungkin di sini atau apapun itu yang barang-barang yang muat di sini. Di sini juga sama ya, di kiri kanan jadi ada juga. Terus di sini ada tali dada 2 tentunya. Tali dadanya bisa disesuaikan, mulu naikin, mulu turunin. Ini fleksibel banget. Disesuaikan dengan ukuran badan lu nanti nyamannya tuh di mana. Terus bagian depan juga masih ada fitur nih. Ini fitur yang biasa gua bawa untuk hand sanitizer ya. Ini hand sanitizer karena kondisi lagi kayak gini, kayaknya wajib banget sih untuk bawa-bawa. Toh tempatnya pun disediakan oleh si Consina Runners ini. Terus yang paling pamungkas banget tuh di sebelah sini sebetulnya. Wajib banget gua kemana-mana ketika naik gunung tuh bawa obat gosok kayak gini nih. Nih, tapi ini rahasia. Nanti gua kasih tahu dah ini obat gosok apa. Nanti di atas aja gua kasih taunya. Yang pasti ini berguna banget ketika lo nantinya naik gunung kayak gini, ketika pegel tuh langsung digosok aja. Insya Allah langsung hilang lah, untuk mendingan lah, mereda lah untuk sakitnya itu, untuk pegalnya itu. Nanti gue kasih tahu dah. Yang pasti di sini ada pocket untuk penyimpanan obat gosok kayak gini. Karena obat gosoknya itu seperti hand sanitizer tadi cuman 30 mili yang ini. Jadi cukup banget di sini nih, ada ruangannya. Oke, bagian depan lagi itu. Nah, di sini masih ada nih untuk bagian depannya. Banyak banget ini ngomong-ngomong. Di sini pakai penutup velcro gitu, terus masih ada saku lah di sini. Tuh ada saku di kanan sama di kiri juga ada. Nah, terus di sini ada hip belt di sini. Pastinya gue bawa headlamp ya. Siapa tahu nantinya kemalaman jaga-jaga aja. Headlamp tuh wajib banget disimpan di sini. Di kiri, di kanan bisa juga buat cemilan-cemilan. Cuman cemilan disimpan di sidaus karena di gue lumayan penuh di sininya. Jadi ini kosong, tapi di sini bisa buat cemilan-cemilan lah. Nah, kita lihat ke bagian belakang nih. Ini banyak banget sih fiturnya. Gue nggak salah untuk pilih tas ini karena memang untuk fiturnya tuh banyak banget. Di atas sini ada bagian kecil, saku kecil, pastinya kunci motor gua. Terus di sini ada persediaan baterai untuk headlamp. Karena kalau emang nantinya lu tiba-tiba kemalaman banget, cadangan baterai tuh harus benar-benar disediakan di sini. Jadi ada tempatnya. Terus di sini, ini jangan ditiru ya. Tuh, rokok jangan ditiru pokoknya. Dompet, di sini ada dompet. Terus di sini ada P3K juga, wajib banget lu bawa. Terus di sini karena gua sekalian shoot juga, gua power bank. Jadi aman banget lah untuk baterai gua, insya Allah untuk sampai sore tuh bisa cukup lah. Oke, itu untuk si bagian depannya. Bagian depan tuh masih ada lagi resleting sini. Nah, ini bisa buat jaket lu nantinya mungkin, tapi jaket gue di dalam. Pokoknya ini masih ada ruangan, cuman karena gue bawa tas banyak bertiga, jadi dibagi-bagi di sini jadi kosong. Kalau emang lu sendiri di sini bisa buat cemilan juga. Terus masih ada lagi, tenang. Nah, di bagian sini. Ini persediaan mikrofon gua. Terus di sini kabel-kabel. Di sini ada jaket gua nanti untuk menahan angin pastinya. Jaket windbreaker. Sama ada ponco. Ini wajib banget sih. Jadi ketika lu nantinya melakukan TikTok kayak gua ataupun nantinya lu trail running lah ya. Kalau ini kan cuma TikTok gitu karena kita bukan expert di trail running. Wajib banget bawa ponco karena perlindungan kita tuh kalau hujan tuh nggak punya tenda, nggak punya playseat, jadi harus wajib banget membawa ponco sebetulnya. Jadi ini tas Consina serinya Runners yang fiturnya ini banyak. Terus yang terakhir di bagian settingan, jadi di bagian atas ini nih ada settingan yang bisa lu sesuaikan nantinya sesuai dengan panjang dari pundak lu mungkin atau lingkar pundak lu. Jadi bisa di setting aja di kanan sama di kiri ada settingan itu. Plus di pinggang juga ya. Ini di pinggang juga ada. Ini kan hip belt bagian pinggang bisa lu setting lagi di sini. Jadi di kanan sama di kiri ya ada settingan buat lingkar pinggang lu nantinya. Nih, jadi tas Runners ini, tas Consina, tas trail running ini, serinya Runners ini menurut gua tas yang kecil tapi banyak kompartemen untuk menyimpan barang-barang sebanyak ini gitu kan. Lu bisa menyimpan makanan nantinya di sini. Yang slot yang tadi masih kosong. Air wajib banget, P3K, jaket anti angin. Terus ponco juga takut hujan. Terus perlengkapan kayak dompet, mikrofon kalau emang lu sekalian nge-shoot video, lu bisa juga simpan-simpan di sini.
Itu untuk tas Consina Runners. Nanti untuk di pos-pos berikutnya gue jelasin tas Daus sini. Nah, ini serinya Camels. Ini salah satu tas runningnya juga. Madep sini. Nah, ini cuman ini bedanya sama ini ada ruangan untuk penyimpanan water bladder nantinya. Gue jelasin nanti di atas. Plus nanti akan gue kasih tahu keunggulan sepatu ini nih. Selain midsole-nya itu yang tebal dan empuk, gue nggak ngerasain shock hentakan dari kaki karena memang kerasa empuk banget. Nanti gue jelasin barang-barang berikutnya di pos-pos selanjutnya aja ya. Oke. Sungguh sih. Ayo Kak. Pos 2. Capek dulu. Nyampe juga nih ke pos 2. 15 menit kali ya? Iya. Ya kurang lebih 15 menitan lah pos 2 karena kita kebanyakan emang jalan dan larinya dikit karena memang tanjakan tuh kadang nggak kuat lari ya. Oke, sesuai janji gue tadi kan gue di pos pertama tuh udah ngasih unjuk fitur-fitur yang ada di runners ini. Sekarang gue tunjukin fitur-fitur yang ada di tas yang dipakai si Daus ini. Ini tas trail running dari Consina juga, serinya Camel. Ntar gue simpan dulu. Nah, Daus. Oke. Nah, Di ospek begini. ini ngapain lu bawa aqua? Ini kebetulan emang ngedadak dia gue ajaknya, jadi nggak sempat bawa papan nggak? Iya, ini celana, baju, daleman punya gue semua. Jadi dia nggak bawa papan. Jadi alhasil dia cuma pakai aqua kayak gini aja. Nggak apa-apa, cuman bagusnya sih nantinya biar oke gitu ya pakai botol minum kayak gini aja khususnya. Oke, kita bahas aja ke fitur-fiturnya. Ini kalau lu lihat dari depan gini, ini lebih kayak rompi sebetulnya. Pertama kali lu lihat pastinya kayak rompi-rompi gitu. Di sini sama ada tali dada juga. Terus di bagian depan sama banyaknya untuk fitur-fitur tempat air minumnya ada 2 di di kanan 1 sampai di kiri 1. Ini apaan, Us? Pocari Sweat. Pocari Sweat, mantap. Stamina, Bos. Stamina. Terus di sini ada kunci motor. Jadi di depan kiri tuh satu buat tempat yang lebih besar buat air minum. Terus pocket yang lebih kecil lah, Us ya. Cuman pakai velcro semua. Di kanan di kiri pun sama nih. Di sini ada handphone karena dia doyan selfie. Jadi di sini juga ada tempat-tempat ini. Nih, buat nyimpan-nyimpan. Ini apa, Nus? Ini wajib ya. Wajib kalau kita melakukan tektok ya di atas gunung, gue wajib bawa. Si Adi pun nanti wajib bawa. Jadi ini minyak gosok ya, nanti gue jelasin aja di atas biar agak santai aja. Yang pasti ketika pegel-pegel di kaki atau di badan enak banget ya ini ya. Di bagian depannya itu, terus di sini ada buat gantungan juga nih. Di sini sama untuk gantungan. Ini kuping. Salah. Kuping kan. Di bagian belakang sininya ada untuk lubang water bladder di sini nantinya nih. Ada lubangnya karena memang tempat di sini lebih luas. Di sini pun ada nih. Di sini pun ada tali-tali. Terus di sini ada tempat untuk gantungan trekking pole sebetulnya. Nih. Tos dulu. Tuh. Kalau yang gue tadi kayaknya nggak ada fitur itu ya buat tongkat trekking pole. Terus ke bagian kiri nggak ada apa-apa, cuman ada gantungan-gantungan nih buat karabiner. Terus di bagian sini, nah ini ada si Daus pasti bawa jas hujan plastik. Terus ini makanan-makanan, keluarin aja ya. Oh sorry nih, yang tadi buat tempat atau gantungan si tempat minum water bladder itu pakai ini. Kalau ini bisa gantungan buat yang lain sebetulnya, bisa digantung ke paku juga mungkin ketika nyuci. Terus di sini dia bawa cengkusoy yang tadi tempatnya nih. Ini ada ada dompet juga. Itu jadi ruangannya lumayan gede lah. Dia ada jaket windbreaker juga. Coba bisa kelihatan nggak deh?
Terus ada, jadi water bladdernya tuh simpen di dalam sini. Nah di sini. Nah untuk ruangan sebelahnya itu, dalamnya itu ya buat makanan sama cengkusuy sama dompet lah. Jadi ada 2 tas trail running yang bisa lu pilih nantinya sebagai referensi alternatif pilihan ketika lu nantinya mau tektok kayak kita atau emang lu udah expert di trail running, udah mulai lari-lari di atas gunung, bisa pakai Consina Camels ini dari Consina Camels atau si Consina Runners ini. Jadi bisa dipilih aja ya sesuai pilihan. Terus belinya gimana bang? Kalau gue sih saranin beli di toko yang gue beli aja karena biasanya di situ ada diskon. Gue belinya di toko Kilimanjaro Outdoor Store. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Itu mah translate. Udah ada link-linknya, pokoknya tinggal lu klik aja di bawah di deskripsi. Lu tinggal langsung pilih aja marketplace langganan lu, mau Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, bebas yang mana aja. Yang pasti jadikan ini pilihan sebagai tas untuk menemani tektok lu atau lari di atas gunung. Oke, untuk pos selanjutnya gue akan kasih tahu sepatu sama outfit yang gue pakai, celana sama base layer. Nanti di pos-pos selanjutnya aja. Thank you banget. Kita lanjut ke pos selanjutnya. Nah, udah sampai pos 3. Hidup tuh. Capek. Banyak sampah lagi. Oke, udah sampai pos 3. Di sini gue ngasih tahu, tadi kan udah dikasih tahu tas trail run yang gue pakai, ini runner sama camel. Pasti banyak nanyain sepatu yang gue pakai di sini. Ini sepatu dari Hoka nih. Ini kalau nggak salah tuh serinya Speedgoat 4, Speedgoat 4 nih. Kalau yang si Adi beda serinya. Sebetulnya udah ada testimoni yang gue dapetin sebetulnya sepanjang tadi dari base camp sampai ke pos 3 sekarang. Tapi nanti akan gue tunjukin di atas kualitas vibramnya kayak gimana, karena kan untuk outsole-nya ini lebih ke vibram. Cuman mungkin agak beda dengan vibram sepatu hiking. Kalau sepatu hiking tuh cenderung lebih kaku ya. Kalau ini lentur, elastis, jadi lu lebih fleksibel sebetulnya ketika memakai sepatu gunung dengan outsole vibram, tapi dengan kategori trail running untuk sepatunya. Sebetulnya kalau sepatu kayak gini tuh kayak semacam gabungan ya, gabungan antara sepatu hiking dan sepatu running. Cuman bedanya dengan sepatu running biasa itu, kalau sepatu running biasa itu untuk outsole-nya tuh gripnya tuh rata. Kalau ini gripnya tuh punya kayak semacam gigi gitu. Tuh. Jadi ketika bergesekan berjam-jam dengan tanah itu tidak licin, jadi anti slip. Kemungkinan kalau sepatu running biasa kan rata, jadi mungkin akan terasa untuk licin-licinnya. Ditambah ini udah vibram mega grip juga untuk bagian outsole-nya. Nah, dan bedanya lagi dengan sepatu hiking, sepatu ini tuh lebih lentur. Kalau sepatu hiking tuh cenderung lebih kaku ya. Pergerakan lu tuh agak kurang leluasa gitu. Kalau lu pakai sepatu ini tuh pergerakan lebih luasa, bentukan si outsole-nya juga lebih lentur, jadi sebetulnya lebih fleksibel. Dan hingga akhirnya ketika lu nantinya pakai itu agak lebih hati-hati, karena memang ini kan low cut ya, jadi nggak mid cut. Kalau mid cut tuh mata kaki lu terlindungi. Kalau pakai low cut kayak gini harus hati-hati ketika lu salah ngelangkah, nantinya kesleo segala macem ya mata kaki lu yang kena. Makanya pakai sepatu trail running kayak gini cocoknya ya udah buat lari atau lari aja di atas gunung, atau lu kalau emang mau hiking pakai sepatu trail running kayak gini itu dengan jalur yang kemungkinan tidak berat atau terbilang ringan. Dan jangan berat-berat lah untuk bobot yang dibawa, untuk tas carry yang dibawa. Cuman gue saranin untuk sepatu trail running kayak gini buat lari aja, membawa bebannya cuman kayak gini aja, dikit aja. Kalau untuk naik gunung mending pakai mid cut aja. Oke, nanti gue akan coba tes outsole vibramnya itu licin nggak dipakai
di nanti jalur pos 4 katanya lebih curam, ada akar sama tanah juga, nanti kita buktiin di sana licin atau enggak. Sejauh ini sampai pos 3 sih aman banget, enggak licin sama sekali. Oke, nanti kita lanjut ke pos 4 aja. Ya, satu lagi keunggulan atau kenyamanan yang disuguhkan oleh si sepatu Hoka ini, yaitu di bagian midsole. Lu bisa lihat di sini. Ini midsole-nya benar-benar tebal banget nih. Jadi ketika lu nantinya melangkah pakai sepatu ini, itu benar-benar empuk banget. Bantalannya itu benar-benar kerasa. Jadi ketika lu nantinya loncat-loncat atau lu turun atau nanjak ke medan yang lebih curam gitu kan, lu tidak akan terasa hentakan yang sakit di telapak kaki lu nantinya, karena emang di sini busanya itu benar-benar empuk, atau lebih tepatnya bagian midsole-nya itu benar-benar empuk. Nanti kita sekalian tes aja di bagian atas ya. Yuk, cut. Kita menemukan satu tanjakan nih yang lumayan curam. Ini tes pertama kali ya, tes pertama yang gue liatin nanti licin atau enggak. Sebetulnya nanti puncaknya tuh pas turun sebetulnya kalau ngetes sepatu itu, licin atau enggaknya. Sekalian nanti pas turun juga bisa ngetes midsole-nya juga. Kalau sekarang ya tes-tes pertama aja, licin atau enggak gitu kan. Ini kan ada akar, ada tanah basah juga. Yuk kita tes. Lubang biasa. Aman, aman nih. Sejauh ini aman, Gua tadi nginjek akar, nginjek tanah yang lumayan lembab, itu aman. Jadi oke banget. Tuh lihat jalurnya, ada tanah sama akar, pada basah karena emang habis gerimis kayaknya. Nanti kita tes lagi di atas, kalau emang ada jalur yang lumayan curam lagi. Tapi nanti puncaknya pas turun, gue akan mungkin agak lari dikit. Baru sampai pos 4. Sejauh ini tasnya aman, sepatunya juga aman. Dan tadi ada yang sempat tanya juga, ini tuh pakai outfitnya dari merek apa? Kalau celananya sih gue beli random aja. Dari endorse gitu. Iya. Kalau celananya random aja dari Shopee ya. Ini Terrell, cuman emang ada beberapa fitur yang gue suka yang akhirnya gue pilih di sini. Yang pertama tuh kan ini ada 2 lapis ya. Terus di sini ada tempat buat handphone. Coba masukin handphone Dil. Handphone Dil. Nggak bawa tas, bisa handphone tuh bisa di sini. Jadi cukup banget. Tuh ini mereknya. Terus di sini ada tempat untuk ini tempat untuk apa ya, untuk cemilan-cemilan bisa, atau untuk headlamp juga bisa kalau posisinya lagi trail run di gunung kayak gini. Pokoknya bisa kalau buat apa namanya, buat running di kota sih biasanya buat kunci motor ataupun buat uang cash buat bayar parkir atau beli minum-minum. Jadi enak. Nah kalau untuk base layernya gue pakai base layer dari Big Armor. Ini sebetulnya pernah gue review juga sih di channel gue. Buat tuh yang udah nonton pasti udah paham, cuman sekarang gue tes produknya. Yang gue rasain ya tetap dingin, angin tetap kerasa, cuman ketika terjadi gesekan segala macam tuh anget. Karena memang bedanya bahan-bahan base layer kayak gini sama katun itu sama-sama menyerap keringat. Sama-sama nyerap keringat, cuman ini lebih menghantarkan panas kalau bahan-bahan kayak gini. Nyampe juga pos 5. Luar biasa men. Ini First time nih. first time lari ya. Thank you buat sobat-sobat yang tercinta. Pegel gua. Oh, baterai mana? Oh iya. Baterai. Ini ya. Andalan gua tuh. Gua juga punya. Oh iya. Ya, lupa. Sini nih. Nah. Gua dari tadi pegel banget. Setiap pos udah gua balurin terus. Mendingan sih enak. Nih. Gua banyak pegelnya sekarang.
naik. Padahal nggak bawa beban ya. Untungnya gue bawainnya nih. Cengkusoy. Ini kan tadi lu kan liatinnya doang. Nih bungkusan kemasan itu kayak gini. Ini dibacanya Cengkusoy 30 mili. Jadi kalau untuk pendaki kayak gini atau tektok ya, ini 30 mili itu pas lah, pas banget. Karena untuk ukuran itu ada yang 40 mili kalau nggak salah, ada yang lebih gede lah dibandingkan ini. Kalau ini lebih mungil lah, jadi lebih enak untuk nantinya lu bawa kemana-mana sebetulnya. Lu pakai Us? Oke dong. Nah, pakai nih. Pakailah. Jadi tinggal disemprot gini doang nih, gampang banget pakainya. Ini tuh fungsinya tuh buat nyeri otot, pegel linu. Ini langsung kerasa dingin ya? Dingin. Hangat gitu. Tapi langsung anget gitu ya. Kayak ada aroma terapinya gitu. Betul. Nah itu juga tuh aroma terapinya tuh bikin seger ya. Ketika tadi gue sempet agak mampet, pilek-pilek, kayak apa ya? Kayak aroma terapi tuh bikin plong, kayak mint gitu. Iya. Ya kayak mint. Jadi lebih enak gitu. Dan gue tuh sebetulnya ketika pakai minyak gosok kayak gini tuh suka agak sensitif. Cuman kalau ini aman sejauh ini gue pakai. Maksudnya nggak bikin gatel. Iya, nggak bikin gatel, terus nggak bikin merah-merah, aman aja. Ini kan gue dikasih sama lu nih. Gue mau beli di mana? Kalau beli, ini sebetulnya bisa didapetin di apotek terdekat. Di Remolo kan di sekitaran rumah lu banyak lah apotek-apotek. Oh, iya. Bisa juga dibeli di toko obat tradisional Tiongkok. Nah, kayak gue di Bantar Gebang tuh belinya di sekitaran Bantar Gebang, di pasarnya ada tuh. Jadi ya aman lah, bisa dicari di apotek-apotek terdekat atau toko obat tradisional Tiongkok. Jadi aman. Jadi nggak susah nih untuk dapetin barang-barang ini. Nanti kan ini gue kasih nih. Oke. Lu udah ngerasa cocok kan? Udah Jadi banget. kalau emang udah habis, tinggal beli aja langsung. Jangan minta lagi ke gue. Beli aja. Gue kan beli juga. Oke, jadi kalau emang lu seorang pendaki, kalau emang lu mau hiking atau lu mau trail run, sebetulnya bisa lu sikat aja sih ini. Jaga-jaga sebetulnya. Toh packagingnya pun cuman segini, jadi bisa dimasukin ke Contohnya? kompartemen-kompartemen di tas lu lah ya. Iyalah. Ini kan ini kecil juga tuh, bisa muat. Ini bisa muat juga, di sini juga bisa muat. Jadi untuk packagingnya compact banget. Gue rekomendasiin ukuran 30 mili sih kalau emang untuk berdua atau bertiga. Kalau emang kebutuhannya banyak kelompok, lu pilih dengan ukuran yang lebih besar aja. Pokoknya lu kalau emang butuh minyak gosok untuk pegelinu sama kayak pegel-pegel otot, nyeri otot gitu, lu sikat aja. Cengkusoy ini bisa disikat di apotek-apotek terdekat atau di toko obat tradisional Tiongkok. Oke, nyaman banget ya. Aman banget sih. Lanjut deh. Oke. Jadi lanjut ya. Tuh, trekking puluh. Oke, kita udah sampai ke apa? Alun-alun ya, alun-alun Surya Kencana. Tapi kayaknya gua nggak langsung muncak. Kayaknya sampai sini aja udah cukup karena emang ini kan tujuannya emang buat olahraga aja. Persiapan gua untuk menuju ke Gunung Kerinci. Kemungkinan sebelum ke Gunung Kerinci akan 2 kali gua melakukan apa? Tektok kayak gini. Lumayan lah buat pemanasan-pemanasan. Nanti pas turun gua akan sekalian nyoba sepatu ini. Sama dari outsole-nya, terus sama midsole-nya juga. Jadi intinya kalau untuk pulang ini khusus untuk ngecek atau ngerasain kualitas midsole sama kualitas outsole dari sepatu Hoka ini. Jadi nanti kayaknya langsung ketemu di bawah aja, di base camp aja ya. Mungkin nanti pas turun sih agak cepat, agak lompat-lompat gitu kayak downhill gitu. Sekalian ngetes, bener-bener dites sepatu ini worth it nggak sih ketika gue beli kemarin dengan harga 2 jutaan aja. Oke, langsung aja kali ya. Sorry nggak sampai puncak karena emang sampai sini aja udah cukup sih, udah indah banget sih. Cuman ini agak gerimis, jadi kita harus agak buru-buru juga di sana. Oke, sampai ketemu nanti di bawah aja.
Oke, gue bakal tes nih. Untuk tes terakhir, gue akan coba lari. Ini pas turunan ya, gue mau menuju pulang. Jadi mungkin agak pusing mungkin liatnya. Cuman gue usahain nggak sih. Kita lihat ya, sepatu ini licin atau enggak. Aman banget nih.